Selamat datang di channel Ide Game. Jangan lupa beri dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen, agar channel ini terus berkembang menyajikan konten atau materi yang bermanfaat bagi kita semua. Kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno atau Medang. Selamat menonton, dan selamat belajar. Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan kemudian pada abad ke-10. Kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Monggu dan Canggal adalah bukti sejarah yang menunjukkan eksistensi kerajaan ini. Pada awal berdirinya, diyakini bahwa kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Menurut artikel Wikipedia, penduduk kerajaan ini sangat bergantung pada pertanian, terutamanya pertanian padi, kemudian juga mendapat keuntungan dari perdagangan maritim. Menurut sumber asing dan penemuan arkeologi, kerajaan ini dihuni dengan baik dan makmur. Kerajaan ini memiliki budaya yang baik dan mencapai kemajuan teknologi dan peradaban yang pesat. Pada akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, nampak terlihat banyaknya pembangunan candi, seperti Kalasan, Sewu, Borobudur dan Prambanan, sebagai bukti kemajuan seni dan peradabannya. Mataram dikenali sebagai negeri pembangun candi, yang dijuluki juga negeri 1000 candi. Wangsa yang memerintah Kerajaan Mataram kuno atau Medang terbagi menjadi dua kubu, yang diidentifikasi sebagai Syailendra Pemuja Siwa dan Syailendra Penganut Buddha Mahayana. Indikasi perang saudara pun terjadi, hasilnya adalah Wangsa Syailendra dibagi menjadi dua kerajaan. Wangsa Syailendra Pemuja Siwa berkuasa di Jawa dipimpin oleh Rakai Pikatan, dan Wangsa Syailendra Penganut Buddha berkuasa di Sumatera dipimpin oleh Balaputra Dewa. Perselisihan di antara mereka berakhir sampai 938 Saka atau sekitar tahun 1016 Masehi, ketika raja yang di Sumatera menghasut Haji Wurawari, seorang raja bawahan, untuk memberontak kepada kekuasaan Dharmawangsa Teguh di Jawa. Dengan dukungan Sriwijaya, Raja Wurawari dari arah Lawaram menyerbu ibu kota Watan di Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan secara mendadak dan tak terduga. Akibatnya, kerajaan runtuh, luluh lantak tanpa menyisakan apapun, kecuali sedikit saja yang berhasil menyelamatkan diri. Seorang penyintas, bangsawan Jawa Bali keturunan Wangsa Isyana tetap bertahan, dan akhirnya berhasil merebut kembali kekuasaan di Jawa Timur. Selanjutnya, pada tahun 1019, dia mendirikan Kerajaan Kahuripan sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medang Mataram. Tokoh ini adalah Airlangga, putra Udayana Raja ke-8 dari Kerajaan Bedahulu di Bali. Ibunya bernama Mahendra Dapta, seorang putri dari Raja Medang Makutawangsa Wardhana. Peristiwa tersebut disebutkan dalam prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Airlangga pada 1041. Selanjutnya Kerajaan Airlangga tersebut terbagi menjadi dua, Kerajaan Penjalu dan Kerajaan Janggala. Etimologi Mataram dan Medang. Awalnya, kerajaan ini diidentifikasi melalui lokasinya di Yawadwipa Pulau Jawa, disebutkan dalam prasasti Canggal 732 Masehi, mendokumentasikan dekrit Sanjaya yang menyatakan dirinya sebagai penguasa universal Mataram. Para sejarawan sebelumnya, seperti Sukmono, mengidentifikasi nama kedatuan atau kerajaan ini sebagai Mataram, nama geografis bersejarah untuk menyebut kawasan dataran Kewu, yang kini berada dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini didasarkan pada lokasi di mana sebagian besar peninggalan candi ditemukan. Etimologi nama Mataram berasal dari istilah bahasa Sanskerta yang memiliki arti ibu. Nama Medang muncul kemudian dalam prasasti Anjukladan, prasasti Sangguran, prasasti Parada, dan beberapa prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Sehingga para sejarawan cenderung mengidentifikasi periode Jawa Timur tahun 929 sampai 1016 Masehi, dan periode Jawa Tengah tahun 732 sampai 929 Masehi.
Meninjau dari beberapa prasasti periode Jawa Timur dijumpai frasa yang tertera di dalam beberapa prasasti, antara lain dalam prasasti Anjukladan, prasasti Paradah yang menyebutkan. Terjemahan inskripsinya, "Wahai sekalian engkau yang mulia, yang melindungi kedatun leluhurmu di Medan, di bumi Mataram." Frasa ini mengungkapkan nama kerajaan. Ini menunjukkan bahwa nama Medan sudah digunakan pada masa di Jawa Tengah sebelumnya. Ungkapan Medang di Tanah Mataram, yang berarti Medang adalah nama kedatuan dengan pusatnya di Tanah Mataram, makna kitab prasidya di sini plural, sehingga rakyat boleh jadi merujuk kepada para leluhur yang meninggal di Mataram. Namun, dengan memeriksa frasa dalam prasasti Mantiasi Lempeng 1b, baris 78 yang menyebutkan terjemahan inskripsinya, leluhurmu dahulu, di Medang, di Poh Pitu, penguasa Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Frasa ini mengungkapkan bahwa Sanjaya sebagai rakai atau penguasa di Tanah Mataram. Ini menunjukkan bahwa nama Medang sudah digunakan pada periode Jawa Tengah. Ungkapan, leluhur dahulu ada di Medan di Poh Pitu, yang berarti Mataram, adalah sebagai nama wilayah administratif setingkat provinsi atau daerah khusus bagi kerajaan Medan. Asal-usul nama Medan mungkin berasal dari nama lokal pohon Medan, tumbuhan berbunga, yang merujuk pada Denus Fobe. Sanjaya mulanya mendirikan Kadaton Medang di Mataram, kemudian dipindah istananya oleh Rakai Pikatan ke Mamrati. Kemudian pada era Dyah Balitung atau Rakai Watukura istana Medang dipindahkan ke Poh Pitu. Kembali lagi ke bumi Mataram pada era Dyah Wawa Rakai Sumba, kemudian Busindep yang mendirikan Wangsa Isana, memindahkan pusat kedatuan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tanpa memutus hubungan dengan leluhur terdahulu. Ia menyebut leluhurnya dengan kalimat Rahyanta Medan I Bumi Mataram, pada prasasti Anjukladan dan prasasti Paradah. Letusan Gunung Merapi yang parah mungkin telah menyebabkan pemindahan pusat kedatuan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sejarawan menyatakan, pada masa pemerintahan Dyah Wawa Mataram 924-929, Gunung Merapi meletus, menghancurkan ibu kota Medan di Mataram. Letusan ini dikenal dengan sebutan Pralaya Mataram atau Bencana Mataram. Di Jawa Timur ibu kota baru Medang berada di Tamulang. Beberapa tahun kemudian ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh dan terakhir ke Watan pada masa Dharmawangsa Tegor. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno atau Medang. Catatan awal Kerajaan Medan ada dalam prasasti Canggal tahun 732 Masehi, ditemukan di dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Palawa. Menceritakan tentang pendirian Siwalingga lambang Siwa di bukit daerah Kunjara Kunja, yang terletak di pulau bernama Yawadwipa, atau Jawa yang diberkahi dengan banyak beras dan emas. Pembentukan lingga berada di bawah perintah Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa di Yawadwipa dahulu diperintah oleh Raja Sana, yang bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Setelah mangkatnya Sana negara berkabung, jatuh dalam perpecahan, pengganti Raja Sana yaitu putra saudara perempuannya Sanaha bernama Sanjaya. Dia menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaannya, dan pemerintahannya yang bijak, memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Pada prasasti Taji, prasasti Tulang R dan prasasti Timbangan Wungkal ditemukan istilah Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa tahun 1 Sanjaya sama dengan tahun 716 Masehi. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun 716 Masehi ini merupakan tahun kelahiran Sanjaya atau tahun berdirinya kedatuan. Menurut prasasti Canggal, Sanjaya mendirikan kedatuan baru di tengah Pulau Jawa bagian selatan, namun tampaknya itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang diperintah oleh Sana. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno atau Medang. Periode pemerintahan Rakai Panangkaran ke Dyah Balitung rentang antara tahun 760 sampai 910 yang berlangsung selama 150 tahun, ditandai sebagai era puncak kejayaan peradaban Jawa kuno. Ditandai dengan pembangunan sejumlah candi dan monumen nan megah, marak membentang menghiasi Cakrawala Dataran Kedu dan Dataran Kewu.
Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu, Borobudur dan Prambanan. Wangsa Syailendra dikenal sebagai pembangun candi yang hebat. Candi paling awal dibangun era Medan adalah Candi Gunung Wukir. Berdasarkan prasasti Canggal, candi ini didirikan pada saat pemerintahan Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi atau 654 Saka. Prasasti Canggal memiliki banyak informasi terkait dengan awal berdirinya Medan. Berdasarkan prasasti tersebut, Candi Gunung Wukir mungkin memiliki nama asli Kunjara Kunja. Hampir 50 tahun kemudian Candi Buddha tertua dibangun di wilayah dataran Kewu, Candi Kalasan, terkait dengan prasasti Kalasan 778 Masehi dan Rakai Panangkaran. Sejak saat itu, Kerajaan Medan kedapatan proyek pembangunan candi yang tersebar di dataran Kewu dan dataran Kedu. Seperti Candi Sari, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawan, dan puncaknya pada era Raja Samaratungga yang memprakarsai pembangunan Candi Borobudur. Candi monumental besar, berbentuk seperti gunung, yang diselingi dengan stupa dan selesai dibangun pada 825 Masehi. Arsitektur monumental lainnya, yaitu Candi Prambanan, awalnya dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan tahun 838 sampai 850 Masehi. Dan diperluas pembangunannya masa pemerintahan Rakai Kaiwangi tahun 850-890 ke Diah Balitung tahun 899-911. Bangunan candi tersebut juga disebutkan dalam prasasti Siwagaha. Prambanan merupakan kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa tertinggi yaitu Siwa, Brahma, Wisnu. Itu adalah candi Hindu terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Bukti kemegahan arsitektur dan pencapaian budaya Medan. Candi Hindu lainnya yang berasal dari Medan adalah Candi Sambisari, Candi Gebang, Candi Baron, Candi Ijo, dan Candi Morangan. Meskipun Siwa, umat Buddha tetap berada di bawah perlindungan kerajaan. Candi Sewu yang didedikasikan untuk Manjusri Buddha menurut prasasti Kelurak, mungkin awalnya dibangun oleh Rakai Panangkaran. Tetapi kemudian pembangunannya diperluas dan selesai pada masa pemerintahan Rakai Pikatan seorang raja beragama Hindu Siwa, yang menikah dengan Pramodawardhani seorang putri Raja Samaratungga beragama Buddha. Sebagian besar rakyatnya mempertahankan agama lama mereka, Hindu dan Buddha, hidup berdampingan secara harmonis. Candi Buddha seperti Candi Plausan, Candi Banyunibo dan Candi Sojuan juga dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Kerajaan Mataram kuno sebagai penakluk yang agung. Ada beberapa laporan bahwa ada serangan angkatan Laut Jawa yang menyerbu Tranang pada tahun 767, Campa pada tahun 774, dan Campa lagi pada tahun 787. Penerus Panangkaran adalah Dharanindra memerintah 788-800 atau biasa disebut Raja Indra. Ia disebutkan dalam prasasti Kelurak tanggal 782 dengan nama resmi pemerintahannya Sri Sanggrama Dhananjaya. Dalam prasasti ini, dia dipuji sebagai Wariwara Mardana atau pembunuh musuh yang berani. Judul serupa juga ditemukan pada prasasti Ligorbe yang ditemukan di Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Sarwari Madawi Matana, yang menyarankan itu merujuk pada orang yang sama. Dharanindra tampaknya menjadi karakter yang gagah berani dan suka berperang saat ia memulai ekspedisi angkatan laut militer di luar negeri dan telah membawa kendali Syailendra di Ligor di Semenanjung Malaya. Raja Indra tampaknya melanjutkan tradisi pembangun pendahulunya. Ia melanjutkan pembangunan Candi Manjusri Graha atau Kompleks Sewu. Dan menurut prasasti Karangtengah tanggal 824 bertanggung jawab atas pembangunan Candi Venduvana yang berhubungan dengan Candi Mendut atau mungkin Candi Ngawen. Dia juga mungkin bertanggung jawab atas konsepsi dan inisiasi pembangunan Candi Borobudur dan Pawan. Dharanindra naik sebagai Maharaja Sriwijaya, sifat hubungan dekat Syailendra dengan kerajaan tetangga Sriwijaya yang berbasis di Sumatera cukup tidak pasti dan rumit. Tampaknya di masa lalu, keluarga Syailendra termasuk dalam lingkup pengaruh Mandala Sriwijaya, dan untuk jangka waktu berikutnya, Raja Syailendra naik menjadi kepala Mandala Sriwijaya. Pergeseran dan
membuat Sailendra kembali menjadi penguasa Sriwijaya tidak jelas. Apakah dipimpin oleh kampanye militer oleh Dharanindra melawan Sriwijaya di Sumatera? Atau lebih mungkin dibentuk oleh aliansi erat dan kekerabatan antara keluarga Sailendra dan Maharaja Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Ligor, Prasasti Tembagalaguna dan Prasasti Pucangan, pengaruh dan pengetahuan kerajaan Medan sampai ke Bali, Thailand Selatan, kerajaan India di Filipina, dan Khmer di Kamboja. Peralihan kekuasaan, Kerajaan Mataram kuno atau Medan. Tidak diketahui apakah Balaputra Dewa diusir dari Jawa Dwipa Jawa karena sengketa suksesi dengan Rakai Pikatan, atau apakah dia sudah memerintah di Swarna Dwipa Sumatera. Belum diketahui secara pasti, tetapi Balaputra Dewa dari Wangsa Sailendra akhirnya berkuasa di Sumatera dan dinobatkan sebagai raja di Sriwijaya. Sejarawan berpendapat bahwa ini dikarenakan ayah Balaputra Dewa bernama Samaragrawira menikah dengan Dewi Taraputri Dharma I dari Sriwijaya. Ini menjadikan Balaputra Dewa sebagai pewaris tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa Raja Sriwijaya kemudian menyatakan klaimnya sebagai ahli waris yang sah Wangsa Sailendra dari Garith, ayahnya, Samaragrawira Raja keempat Medang di Jawa, sebagaimana dinyatakan dalam Prasasti Nalanda 860 Masehi. Prasasti Siwagraha tahun 856 Masehi menyebutkan tentang peperangan yang menantang pemerintahan Rakai Pikatan. Namun prasasti itu tidak menyebutkan siapa musuh yang menantang otoritas Rakai Pikatan. Para sejarawan sebelumnya menyatakan musuh yang dimaksud Balaputra Dewa, namun kemudian sejarawan lain menyarankan ada musuh lain. Alasan tersebut karena saat itu Balaputra Dewa sudah memerintah di Sriwijaya. Prasasti Siwagraha hanya menyebutkan bahwa pertempuran terjadi di sebuah benteng di atas bukit yang dilindungi oleh sebagian besar dinding batu. Bukit benteng ini diidentifikasikan dengan situs Ratu Boko. Anak tertua dari Rakai Pikatan dan Pramodawardhani adalah Rakai Gurunwangi Dyah Saladu. Akhirnya pemberontakan berhasil dikalahkan oleh putra bungsu Rakai Pikatan, Dyah Lokapala, yang juga dikenal sebagai Rakai Kayuwangi. Sebagai hadiah atas tindakan heroik dan keberaniannya, orang-orang dan banyak penasihat Rakai Pikatan mendesak agar Lokapala harus dinobatkan sebagai putra mahkota bukannya Gurunwangi, meskipun merupakan saudara tertua. Hilangnya Gurunwangi dalam suksesi telah menimbulkan pertanyaan di antara para sejarawan. Sebelumnya dianggap bahwa nama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu merujuk pada karakter wanita, meskipun lebih mungkin bahwa Gurunwangi adalah seorang pangeran. Pemberontakan ini tampaknya telah berhasil mengambil alih ibu kota di Mataram selama periode tertentu. Setelah mengalahkan perampas, Rakai Pikatan menemukan bahwa pertumpahan darah ini telah membuat ibu kota di Mataram kacau. Sehingga ia memindahkan Kadaton ke Mamratu atau Amrati yang terletak di suatu tempat di dataran Kadu atau lembah Sungai Progo, barat laut dari Mataram. Kemudian Rakai Pikatan memutuskan untuk turun tahta demi putra bungsunya Dyah Lokapala memerintah 850-890. Rakai Pikatan pensiun, meninggalkan urusan duniawi, dan menjadi seorang pertapa bernama Sang Prabu Jatiningrat. Acara ini juga ditandai dengan upacara penahbisan Citrasiwa di Candi Utama Prambanan. Bucari menyatakan bahwa musuh yang menantang Rakai Pikatan adalah Rakai Walengpukumblayoni, seorang Siwais yang kuat dan juga cabang dari dinasti yang berkuasa saat ia mengklaim sebagai keturunan raja yang memerintah Jawa. Kerajaan Mataram kuno atau Medan berpindah ke timur. Sekitar tahun 929 Masehi, pusat kedatuan dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Isana. Penyebab pasti dari perpindahan ini masih belum pasti. Sejarawan telah mengusulkan berbagai kemungkinan penyebab, yaitu bencana alam, wabah epidemi, politik dan perebutan kekuasaan, hingga motif keagamaan atau ekonomi. Menurut teori Van Bemmelen, yang didukung oleh Prof. Bucari, perpindahan tersebut disebabkan letusan Gunung Merapi yang parah. Sejarawan berpendapat bahwa beberapa waktu pada masa pemerintahan Dyah Wawa dari Mataram 924-929, Gunung Merapi meletus dan menghancurkan ibu kota Medan di Mataram. Letusan Gunung Merapi yang besar
dan bersejarah ini dikenal sebagai Pralaya Mataram atau Bencana Mataram. Bukti letusan ini dapat dilihat di beberapa candi yang hampir terkubur di bawah abu Merapi dan puing-puing Merapi, seperti Candi Sambisari, Candi Morangan, Candi Kedulan, Candi Kadisoka, dan Candi Kimpulan. Studi terbaru menunjukkan bahwa bergerak ke arah timur bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Selama periode Medang di Jawa Tengah, Kedatuan kemungkinan besar telah berkembang ke arah timur dan membangun pemukiman di sepanjang Sungai Brantas di Jawa Timur. Lebih mungkin bahwa langkah itu dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang. Menurut Prasasti Turian 929 Masehi, Mpu Sindok memindahkan ibu kota ke Tamulang dan kemudian memindahkannya lagi ke Watugaluh. Sejarawan mengidentifikasi nama-nama itu dengan daerah Tambelang dan Megaluh dekat Jombang, Jawa Timur. Meskipun Mpu Sindok membangun dinasti baru atau Wangsa Isana, Mpu Sindok sangat terkait erat dengan leluhurnya di bumi Mataram. Sehingga ia dianggap sebagai kelanjutan dari garis keturunan Raja Jawa yang membentang dari Sanjaya. Selama masa pemerintahan Mpu Sindok menciptakan cukup banyak prasasti, sebagian besar terkait dengan pembentukan tanah sima tanah bebas pajak. Prasasti-prasasti ini antara lain Prasasti Linggasutan 929, Gulung-Gulung 929, Cunggrang 929, Prasasti Jeru-Jeru 930, Waharu 931, Prasasti Sumbut 931, Prasasti Wulik 935, dan Prasasti Anjuk Ladang 937. Apapun alasan sebenarnya dibalik perpindahan pusat politik Medan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, peristiwa ini menandai akhir dari sebuah era kebesaran Sailendra di Mataram. Memang, aktivitas pembangunan candi telah turun-menurun sejak era Dyah Balitung dalam skala, kualitas dan kuantitas. Namun periode Jawa Timur Kerajaan Medan tidak meninggalkan jejak nyata dari struktur candi, apapun yang sebanding dengan era Sailendra di Jawa Tengah sebelumnya. Mungkin Kerajaan Medan tidak lagi memiliki niat dan sumber daya untuk memulai proyek konstruksi skala besar. Hubungan Kerajaan Mataram kuno atau Medang dengan Kerajaan Bali. Mpu Sindok digantikan oleh putrinya Isyana Tunggawijaya. Menurut Prasasti Gedangan tanggal 950, Ratu Isyana menikah dengan Sri Lokapala, seorang bangsawan dari Bali. Dia kemudian digantikan oleh putranya Makutawangsawardhana. Menurut Prasasti Pucangan tanggal 1041, Raja Makutawangsawardhana memiliki seorang putri bernama Mahendradatta. Raja Makutawangsawardhana memiliki seorang putri bernama Mahendradatta. Makutawangsawardhana digantikan oleh putranya Dharmawangsa Teguh. Kemudian, Dharmawangsa memindahkan ibu kota Lage ke Watan, diidentifikasi sebagai daerah Wotan dekat Madiun sekarang ini. Adik Dharmawangsa, Mahendradatta kemudian menikah dengan Udayana Warmadewa, Raja Bedahulu di Bali. Laporan ini menunjukkan bahwa entah bagaimana Bali telah diserap ke dalam lingkup pengaruh Mandala Kerajaan Medan. Dalam perkembangan sastra, Raja Dharmawangsa juga memerintahkan menerjemahkan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno pada tahun 996. Hubungan Kerajaan Mataram kuno dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Medang memiliki hubungan yang intens dengan Sriwijaya di Sumatera. Pada periode sebelumnya, hubungan keduanya sangat dekat dan erat, karena Raja-Raja Sailendra di Jawa telah membentuk aliansi dengan Raja-Raja Sriwijaya di Sumatera, dan kedua kerajaan bergabung dalam satu dinasti. Namun pada periode berikutnya, hubungan itu memburuk menjadi peperangan, ketika Dharmawangsa Teguh melancarkan upaya untuk menaklukkan Palembang dan pembalasan yang dilakukan Sriwijaya terhadap Medang. Di daerah timur, Medang menaklukkan Bali, dan pulau itu menjadi wilayah Mandala Medang. Ekspansi Kerajaan Mataram kuno atau Medang ke luar negeri. Pada tahun 767, pantai Tonkin dihantam oleh serangan Jawa atau Daba dan Kunlun, di sekitar Hanoi yang sekarang adalah ibu kota Tonkin atau Annam. Champa kemudian diserang oleh kapal-kapal Jawa atau Kunlun pada tahun 774 dan 787.
Beberapa kota pesisir Champa mengalami serangan angkatan laut dan serangan dari Jawa. Armada Jawa disebut sebagai Angkatan Laut dari Jawa yang tercatat dalam Prasasti Champa. Semua serangan ini diyakini diluncurkan oleh Wangsa Sailendra, penguasa Jawa dan Sriwijaya. Kemungkinan penyebab penyerangan orang Jawa di Champa mungkin didorong oleh persaingan perdagangan. Dalam melayani pasar Cina, Prasasti 787 berada di Yang Tikur, sedangkan Prasasti 774 adalah Po Nagar. Di Provinsi Kautara pada tahun 774, kuil Sivalinga Champa di Po Nagar diserang dan dihancurkan. Sumber Champa menyebutkan penyerbu mereka sebagai orang asing, pelaut, pemakan makanan rendahan, penampilan menakutkan, luar biasa hitam dan kurus. Serangan 774 oleh orang Jawa terjadi di bawah kekuasaan Isvaraloka Satyavarman. Catatan Champa menyebutkan bahwa negara mereka dihantam oleh para perampok laut yang ganas, kejam, dan berkulit gelap, yang diyakini oleh para sejarawan modern oleh orang Jawa. Jawa memiliki hubungan komersial dan budaya dengan Champa, dan penyerangan dimulai di Kamboja. Serangan Jawa diluncurkan melalui pulau-pulau Condor. Hubungan diplomatik Champa lebih lanjut dengan Jawa terjadi pada tahun 908 dan 911 pada masa pemerintahan Badravarman II, memerintah 905-917, di mana raja mengirim 2 utusan ke pulau itu. Champa adalah penghubung perdagangan penting antara Cina dan Sriwijaya. Majapahit dan para pendahulunya Mataram Jawa memiliki hubungan dengan Champa. Nama Medang juga disebutkan dalam Prasasti Keping Tembaga Laguna, sekitar 900 Masehi, ditemukan di Lumban, Laguna, Filipina. Catatan Arab abad ke-10 Ajaib Al-Hind Keajaiban India memberikan laporan invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wakwak atau Wakwak. Mungkin adalah orang-orang Melayu Sriwijaya atau orang Jawa dari Kerajaan Medan pada 945-946 meter. Mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mozambik dengan 1000 kapal dan berusaha merebut benteng Kambalo, meskipun akhirnya gagal. Menurut Prasasti Waharu 4931 Masehi dan Prasasti Garaman 1053 Masehi, Kerajaan Medang dan Kerajaan Kahuripan zaman Airlangga 1000-1049 Masehi. Di Jawa mengalami masa kemakmuran panjang sehingga membutuhkan banyak tenaga terutama untuk membawa hasil panen, mengemas, dan mengirimkannya ke pelabuhan. Penelitian pada tahun 2016 menunjukkan bahwa orang Malagasy memiliki hubungan genetik dengan berbagai kelompok etnis Nusantara, terutama dari Kalimantan bagian selatan. Bagian-bagian dari bahasa Malagasy bersumber dari bahasa Maanya, dengan kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, dengan semua modifikasi linguistik lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu. Orang Maanyat dan Dayak bukanlah seorang pelaut dan merupakan penggarap sawah, sedangkan sebagian orang Malagasy adalah petani sawah basah. Sehingga kemungkinan besar mereka dibawa oleh orang Jawa dan Melayu dalam armada dagangnya sebagai burung atau budak. Kegiatan perdagangan dan perbudakan Jawa di Afrika menyebabkan pengaruh yang kuat pada pembuatan perahu di Madagaskar dan pantai Afrika Timur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya cadik dan oculi hiasan mata pada perahu-perahu Afrika. Budaya Jawa sepertinya juga mempengaruhi strata sosial di Madagaskar. Gelar Malagasy Andriana mungkin berasal dari gelar kebangsawanan Jawa kuno Rahadian Rahadien, Hadi yang berarti pejabat tinggi atau tuan. Masa keruntuhan Kerajaan Medang. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan angkatan laut terhadap Sriwijaya yang berbasis di Sumatera, dalam upaya menguasai jalur perdagangan maritim yang kala itu dikuasai Sriwijaya, sekaligus untuk melumpuhkan kemampuan maritim Sriwijaya. Berita invasi Jawa ke Sriwijaya ditulis dalam sumber-sumber Tiongkok dari periode dinasti Song. Pada tahun 988, seorang utusan dari Sanfotsi Sriwijaya dikirim ke istana Tiongkok di Guangzhou. Setelah tinggal sekitar 2 tahun di Tiongkok, tersiar kabar bahwa negaranya telah diserang oleh Shepo Jawa sehingga membuatnya tidak dapat kembali. Pada 992 utusan dari Shepo Jawa tiba di istana Tiongkok dan menjelaskan bahwa negara mereka telah terlibat dalam perang berkelanjutan dengan Sriwijaya. Pada tahun 999 utusan Sriwijaya berlayar dari Tiongkok ke Champa dalam upaya untuk kembali
namun ia tidak menerima kabar tentang kondisi negaranya. Utusan Sriwijaya itu lalu berlayar kembali ke Tiongkok dan memohon kepada Kaisar Tiongkok untuk melindungi Sriwijaya dari ancaman Jawa. Invasi Dharmawangsa mengakibatkan Raja Sriwijaya, Sri Kudamani Warmadewa, untuk mencari perlindungan dari Tiongkok. Di tengah krisis yang disebabkan oleh invasi Jawa, ia mendapatkan dukungan politik Tiongkok dengan memenuhi tuntutan Kaisar Tiongkok. Pada tahun 1003, sebuah catatan sejarah dinasti Song melaporkan bahwa utusan San Foxi yang dikirim oleh Raja Sili Zuluuni Fomatiahua Sri Kudamani Warmadewa memberitahu kepada Kaisar Tiongkok bahwa sebuah kuil Buddha telah didirikan di negara mereka untuk berdoa meminta umur panjang Yang Mulia Kaisar Tiongkok. Dengan demikian meminta kepada Kaisar untuk memberikan nama dan sebuah lonceng untuk kuil yang dibangun untuk menghormatinya. Dengan gembira, Kaisar Tiongkok menamai kuil tersebut CHNTN1SHO, 10.000 tahun menerima berkah dari surga, yaitu Tiongkok, untuk dipasang di kuil Candi Bungsu, Kompleks Candi Muara Takus, Kampar, Riau. Setelah 16 tahun masa perang, Sriwijaya berhasil mengusir penjajah Medan dan membebaskan Palembang. Serangan Medan membuka mata Maharaja Sriwijaya tentang betapa berbahayanya musuhnya tersebut. Sebagai balasan ia berencana untuk membalas dan menghancurkan musuh besarnya itu. Pada tahun 1016, atas dukungan Sriwijaya, Haji Wurawari memberontak pada kekuasaan Medan. Haji Wurawari adalah pemimpin wilayah bawahan pemerintahan Medan. Pasukan Wurawari melancarkan invasi dari arah utara Luaram untuk menghancurkan istana Medan yang saat itu tengah melangsungkan pesta pernikahan. Serangan mendadak dan tak terduga ini terjadi selama upacara pernikahan Putri Dharmawangsa dengan Airlangga, yang membuat pihak istana tidak siap dan terkejut yang berakibat pada peristiwa kematian besar raja beserta para kerabat raja di dalam istana. Bencana ini dicatat sebagai Mahapralaya dalam Prasasti Pucangan, kematian dari Raja Dharmawangsa serta hancurnya ibu kota Watan di bawah tekanan militer. Sriwijaya mengakhiri kerajaan Medan dan membuatnya jatuh dalam kekacauan karena tidak adanya seorang penguasa tertinggi, para panglima perang di setiap provinsi. Daerah dan pemukiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur memberontak dan melepaskan diri dari pemerintahan pusat Medan untuk membentuk daerah otonom atau pemerintahannya sendiri. Selanjutnya perampokan merajalela, kerusuhan, kekerasan dan kejahatan lebih lanjut terjadi beberapa tahun setelah kejatuhan Medan hingga merusak situasi negara. Airlangga adalah putra Raja Udayana Warmadewa dari Kerajaan Bedahulu Bali dengan Ratu Emaeng Biradati Tr. Airlangga juga merupakan keponakan Raja Dharmawangsa yang terbunuh di dalam istana, serta sisa keluarga Wangsa Isana yang berhasil lolos bersama dengan Putri Dharmawangsa dan melarikan diri ke pengasingan di hutan pegunungan Vanagiri, Wonogiri di pedalaman Jawa Tengah. Kemudian menuju Sendang Mail, Kudu, Jombang. Dalam pelarian dan pertapaannya, Airlangga didatangi utusan rakyat serta mendapatkan dukungan dari kaum pendeta dan senopati yang masih setia untuk kembali membangun kejayaan Medan. Pada tahun 1019 dia tampil dan mendirikan sebuah kerajaan baru dan dianggap sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medan, dengan ibu kotanya di Watan Mas yang terletak di sekitar dekat Gunung Penanggungan.